Hai semuanya, lagi di vlog kita Teh Utami dan Benua. Semoga kalian tetap pengen lihat vlog kita ya. Kali ini di konten apa ya? Mulut sampah jelas. Kita lagi ada kapelan baju gini. Dan ini lagi ada di mall. Jadi kita mau kayak anak muda zaman sekarang, kita mau nonton Dilan. Biar kayak ABG gitu, ABG. kekinian. Dan jangan lupa nanti habis nonton kita mau spoiler. Pokoknya kita mau ceritain semua yang ada di film Dilan. Bodoh amat. Ya, jadi intinya kita mau nonton, nanti ceritanya semuanya lengkap, detailnya akan kita ceritakan habis kita nonton. Bagaimana? Seru nggak? Kita sekarang mau pergi ke atas beli tiket dulu. Yuk. Jangan lupa menonton, beli tiket ya. Subscribe dulu, subscribe. Oh iya, subscribe. Karena Jadi, subscribe itu gratis. jadi kalau intinya kalian mau tahu tentang cerita Dilan, apa harus kalian tonton? Kalian subscribe Biar aja dulu. kalian kayak kekinian gitu kan. Kalian kan gak punya duit misalnya. Lagi nonton males ada duit, cuman mungkin kan mungkin lagi program ini, Iya, gitu mungkin kan. lagi Terus, sayang duitnya gitu kan. Terus nanti kalau misalnya ada teman-teman kalian yang nanya, kalian udah nonton Dilan belum? Udah. Gimana ceritanya? Atau Gitu. kalian lagi mau pada PDKT sama cewek gitu kan, aku udah ketinggalan nih film Dilan, langsung aja kamu ceritain biar dia seneng. Yang lengkap gitu, ya nggak apa-apa ya? Akhirnya vlog kita ada faedahnya. Iya, faedahnya nyeritain, spoiler. Lumayan kan, pengiritan. Jadi kita udah nonton. Ini apa namanya? Ini apa sih? Milan tadi naik lagi ya? Sama. Ini udah kayak Dilan sama Milea nih. Disingkat jadi Keluarga. Milan. Sil Igang, Situ, Lani, Remi Mandi. Saking sibuknya kita ya sampai nonton. Saking sibuknya aku mau kerja. Saking nggak ada kerjaannya, kita mau nonton, terus nonton kita ceritain. Kita udah beli tiket dulu, jadi tenang aja, slow aja. Kita udah dapet tempat duduk. So kita mau check in dulu. Iya. Tapi kita nggak duduk di tangga kan? Ya, di kamar mandi. Kita jarang banget kalau nonton kayak begini, sumpah banget, ya kan? Kita baru berapa kali sih? 2 kali ya tadi. 2 kali. Yang kemarin. Habis nonton tuh Valentine. Apa sih Valentine itu kan? Ya, film Valentine. Valentine. Sini ya? Baru Sini. nonton. Tutup filmnya, ditarik dari peredaran. Iya. Sini. Ya kan? Ya. Itu salon sayang, kamu mau cetak. Cet. Terus kita ngomong apa lagi? Satu lagi deh. Ya kan? Ini Avengers. Oh iya. Tapi Avengers nggak ditarik ya. Nggak ditarik. Oke. Kita di mana sih? Salah bios, salah ini kali. Bisa naik lagi satu lagi kan? Oh iya, iya. Yuk. Jadi kita tuh saking jarangnya ke mall, kita sampai nggak tahu loh ininya di mana. Yuk. Jadi kita ini ceritanya mesra-mesraan. Jangan cemburu ya. Fans-fansnya kan banyak, Bang Pablo. Let's go to the rock. Mana yang namanya? Oke, cekidot. Ya udah, kita menuju ke atas. Yeay, kita udah dapat tiketnya. Ini receipt. Dilannya murah, isi palsu. Ini tiketnya. Dilan. Oh Dilan, akhirnya kita kayak ABG. Jadi kita nonton cuma berdua, tapi sengaja kita pakai 4 tiket supaya lega. kiri kanan nggak ada orang. Tuh. Oke. Di dalam nggak boleh bawa kamera, jadi nanti pada saat kita nonton kita nggak akan tunjukin, ya. Cuman Tapi tenang. kalian tenang saja, akan ada ceritanya, semua full kita akan ceritakan di sini. Makanya subscribe. Mulai dari awal, akhir, tengah, semua kita ceritain. Semua kita cerita. Nggak ada yang kita ceritain. Kita buka-bukaan. Spoiler. Siap. Spoiler time. Sampai ketemu nanti pas udah nonton ya. Oke guys, sambil nunggu. Sambil nunggu kita mau ke playzone.
konspirasi dengan pihak time zone, dengan pihak play zone-nya. Lama betul. Nggak mungkin. Ini tidak bisa. Dia pasti curang. Dia curang. Kelamaan. Tidak bisa. Tidak bisa. Ayo. Kita mau ambil boneka. Dia ingin mengambil boneka itu buat aku. Semoga bisa. Oh, ayo, sekali lagi. Jadi kesimpulannya itu playnya emang gak nyaman. Gak main. Curang. Jadi walaupun dia masuk, dia nggak akan nakal. Curang. Lima dong. Sekali. Keberuntungan tidak akan datang 2 kali, tapi kita coba sekali lagi. Mohon bersabar, ini ujian. Kot. Ya. Oke. Sudah 2 kali. Berarti kita tidak akan datang lagi ke permainan ini. Kita akan cari yang lain. Yuk. Kita menentukan tiket. Kita mendapatkan ini. Main di playzone. Ayo kita nonton Dilan. Sekarang udah lambat. Mau nonton? Ambil popcornnya Dilan. Kamu jangan menangis. Aku mencintaimu. Yang penting kamu ada di bumi. Yang penting kampret ada di bumi. Gak peduli dia masuk dari mana. Ayo, kita sekarang pulang. Akan kuceritakan semuanya. Oke, jadi sekarang kita udah sampai rumah. Setelah tadi kita nonton film Dilan, baru keluar dari bioskop langsung sampai rumah. Sesuai janji kita mau ceritain semuanya. Nah, mau diwakilkan apa langsung? Jadi kita itu sebelum Mau muntah. Oh, jadi kamu kesan-kesannya mau muntah ya? Enggak. Kalau aku kayak ada yang kritikin gitu. Iya, bukan mau muntah sih, tapi agak aneh aja gitu. Agak aneh nggak bisa nonton. Geli-geli gimana gitu ya? Iya, geli-geli gimana gitu. Soalnya kata-kata romantisnya itu udah jarang sekali terdengar di telingaku. Iya. Aku karena suka itu- kamu. Terus? Jadi sebelum kita teruskan, kita ceritain dulu nih ceritanya apa sih si Dilan sama si Ya. Milea ini. Jadi Dilan sama Milea ini setnya tahun 90-91. Dia itu anak 1991. Iya. Iya, maksudnya
dari 90-an sampai 91 lah di situ iya. ininya setnya. 90-an gitu. 90-an kan banyak. Panjang. 2 tahun lah, 90 sampai 91. Dia anak SMA. Yang bapaknya itu tentara. Si Milea juga bapaknya tentara. Jadi ini adalah percintaan anak tentara. Mereka berpacaran dan satu sekolah ya. Satu sekolah. Satu sekolah. Jadi Dan si Dilan ini anak geng motor. dan dia tuh ketuanya ya kalau nggak salah ya. Panglima tempurnya. Panglima tempur geng Asik, motor Panglima di tempur. Bandung gitu kan. Iya. Jadi kerjaannya berantem mulu. Tapi kamu dingin nggak? kenapa emang? Nggak, aku nggak mau ngasih kamu jaket aku. Kenapa? Nggak pakai. Terus anak-anak tentara ini ceritanya pacaran dan didukung lah sama orang tuanya gitu kan, disetujuin dan Support. udah terbuka lah, udah camar-camaran lah. Iya, Jadi udah ngomongnya udah calon mertua. iya, si Milea ke mama bapaknya Dilan udah bilang ayah bunda gitu kan. Iya. Terus begitupun sebaliknya udah kayak terang-terangan terbuka dan support gitu Open. Open. Asik. Terus di suatu hari mereka tuh resmi jadian gitu kan. Sebenarnya resmi jadian udah di Dilan yang pertama. Oh iya, ada Dilan yang pertama. Tanggal 22 Desember gitu kan. Itu mah hari ibu ya? Nggak tahu deh namanya. Pokoknya tanggal 22 aja ingatnya. Iya, itu jadi ceritanya gimana pas pertama? Jadi ceritanya mereka ini kan karena mereka sudah pacaran, lalu si Dilan ini tidak mau mendengarkan kata-katanya Milea katanya. Jadi dia itu suka berantem lah dan sebagainya. Dia berantem, si Milea tuh nggak suka gitu loh kalau si Dilan tuh dipukulin. Kan pertamanya dia bonyok-bonyok dipukulin. Gitu. Dipukulin sama orang nggak kenal, ada 4 orang. Ada 4 orang. Dia marah. Rupanya dari 4 orang itu adalah kakaknya Anhar katanya. Tim orang-orangnya geng motornya Anhar lah. Nah, si Anhar ini adalah orang yang pernah menampar Milea gitu. Jadi nanti diceritakan di selanjutnya dia pernah nampar Milea karena sesuatu hal lah. Kita nggak tahu. Akhirnya gitu. dibelain sama si Tahu nggak Dilan. kenapa si Anhar nampar si Milea? Kenapa? Karena kata-katanya berlebihan. Lu katanya. Katanya. Gitu, jadi dibelain lah sampai dia nyerang balik. Akhirnya dia digebukin, habis digebukin, terus gak lama temennya mati ya, Iya. si Akeo. Akeo mati, meninggal. Meninggal, Iya. dikeroyok. Keroyok. Gitu. Terus apa namanya? Si Mileanya itu minta putus. Karena si Mila itu nggak mau si Dilan itu di Ikut kejadian geng motor lagi. ikut geng motor lagi karena takut dia digebukin orang akhirnya mati kayak si Akeo itu. Karena kan Milea berkata, aku mencintaimu. Terus cerita dulu nih cerita dulu satu-satu nanti pas Oke. gombal-gombalnya nanti habis. Aku kan pengen gombalin kamu saja. Ya. Iya. Terus jadi 2 kali ya si Mila itu minta putus kan. Putus yang pertama yang waktu dia mau menyerang Anhar. iya mau menyerang Anhar gak boleh Gak katanya boleh. gitu. Ternyata ada si Yudo ya, sosok Yugo. Jadi Yugo itu teman kecilnya dia dari dulu, tetangganya dia. Temen SD. Ke Belgia lah si Yugo itu selama 6 tahun, balik lagi suka lah sama si Milea. Nah si Dilan itu cemburu karena waktu nyamperin si Dilan, si Milea itu dianterin sama si Yugo gitu kan. Kebetulan cemburu, dimarahin lah si Dilannya itu karena mau nyerang, akhirnya minta putus. Putus lah ya, sempet putus gitu, tapi akhirnya balikan lagi kan. Bayang lagi, tapi si Dilannya udah sempat masuk penjara gara-gara dia menyerang Anhar. Iya, masuk penjara tuh, masuk ke polsek Iya, kan. gara-gara dia menyerang Anhar dan bawa pistol bapaknya katanya. Iya, bawa pistol bapaknya yang tentara. Sadis ya, zaman dulu bisa pegang-pegang pistol. Udah gitu, udah keluar masuk polsek udah biasa banget ditahan. Gila, anak polsek. Gitu. Anak tentara, kok anak polsek? Enggak, Dia- iya, anak tongkrongannya polsek. Gitu, akhirnya jenguk lah sama si Milea, sedih apa segala macam. Sempat keluar lagi, terus tiba-tiba temennya si Akeo itu meninggal. Dikeroyok, entah sama siapa, diduga sama orang-orangnya si Anhar. Si Milea langsung kesel dong, nyamperin lah si Dilan. Pokoknya kita putus. Kamu denger gak kenapa aku selama ini ngelarang kamu nih untuk ada di geng motor lagi? Karena aku takut terjadi sama kamu, khawatir. Asik. Gitu. Tapi si Dilan nggak mau dikekang. Dia tidak mau gitu. dikekang, akhirnya putus. Putus lah di tengah jalan. Nah, setelah putus, ternyata ceritanya sudah lulusan. Iya, putus, lulus, kuliah. Ternyata si Milea itu Kuliahnya di UI. iya betul. Jadi dia pas abis wisudaan udah punya pacar baru.
Iya, dan pacar barunya itu yang meranin namanya Hardi ya. Iya. Hardi, nah yang meranin itu Andovida Lopez. Yang ada di Malam Minggu Miko. Iya, si Dovi ada YouTube-nya Skinny 24 Indonesia. Iya. Terus ternyata di situ Ridwan Kamil juga main film. Iya, Jadi cameo. cameo. Jadi kepala sekolahnya Dilan sama Milea. Tahu nggak kepanjangannya Dilan apa? Apa? Hadi-hadi di jalan. Dan itu ada di dalam film, nanti kalian lihat deh. Iya. Terus apalagi setelah putus ketemu lah nggak lama kan pacaran nih siapa pacarnya Hardi. Ardi itu kerja di suatu perusahaan kayak periklanan gitu. Pas si Mila datang ke kantor nyamperin si Hardi, ternyata si Dilan pun di situ kerja jadi anak magang. Ketemulah katanya, Dilan kamu apa kabar lagi ngapain gitu kan, ketemu. Masya Allah. Akhirnya pergilah si Milea sama si pacar barunya itu, tapi di suatu pesta ya. Tapi si Milea masih kepikiran lah sama si Dilan. Aduh mantan gua nih, baru udah 7 tahun ya gak ketemu gitu kan. Tapi gua masih sayang. Akhirnya dia pergi dari pesta itu, nyamperin si Dilan ke stasiun Gambir. Nyamperin ke kantor dulu, nanyain ke satpam. Habis itu ke Gambir. Ke Gambir, nyari-nyari mana nih si Dilan. Ketemu sih di Gambir kemarin. Enggak. Ada orang yang mirip tapi ternyata itu bukan dia. Bukan gitu. Terus apa lagi? Ya udah, habis itu udah selesai. Ternyata rumahnya si Milea itu dijual yang di Bandung. Yang di Bandung, banyak kenangannya, pindah ke Jakarta. Pindahlah ke Jakarta. Katanya bapaknya dinas ya katanya. Iya, tugas gitu kan. Terus habis itu? Udah gitu. Nanti akan ada sambungannya. Tapi judul filmnya bukan lagi Dilan, namanya Milea. Tuh, jadi masih ngegantung biar panjang. Seri AADC ya, biar ada sequel. Kayaknya nih film Dilan ini emang terinspirasi dari AADC. Gitu. Iya, dia pengen bikin sesuatu hal sama seperti AADC di zamannya. Jadi tadi kita sepanjang jalan, sepanjang nonton itu kita geli-geli gimana karena pas film baru mulai itu banyak kata-kata yang kayaknya gimana ya, maksudnya lucu tapi maksudnya romantis tapi akhirnya jadi lucu. Aku baca ini ya. Nih, kalau kamu ninggalin aku itu hak kamu, asal jangan aku yang ninggalin kamu. Aku takut kamu kecewa. Iya. Sudah nggak baca nih, itu. kamu deh. Tak pacaran denganmu juga tak apa, asal kamunya tetap ada di bumi sudah cukup, sudah bikin aku senang bangke. Aku tidak ingin mengekangmu, terserah, bebas kemana aja engkau pergi, asal aku ikut. Nih kamu tuh. Kalau aku jadi presiden yang harus mencintai seluruh rakyatnya, aduh maaf, aku pasti tidak bisa karena aku cuma suka Milea. Berak ke kebon. Ini adalah kata-kata yang sangat membuat hatiku goncang. Kamu tahu tidak ya? Kalian tahu ya? Ini setnya tahun 91. Waktu itu zamannya Soeharto. Lu berani cita-cita jadi presiden? Tembak mati. Ditembak mati. Hati-hati ya. Kamu lebih seru. Ya Allah, berikanlah aku ketabahan untuk membaca gombalan-gombalan gak jelas ini. PR-ku adalah merindukanmu, lebih kuat dari matematika, lebih luas dari fisika, lebih kerasa dari biologi. Gak kuat, sudah, berhenti. Kamu harus sampaikan. Aduh. Aku lahir dibarengin kamu lahir, kayaknya sengaja mau bikin aku senang di bumi. Ya Allah, jika hujan, aku tak akan memberimu jaket. Sebab jika aku sakit, lalu siapa yang akan menjagamu? Kalau limun menyegarkan, kamu lebih. Kalau coklat diisi kacang mate, katanya enak, tapi kamu lebih. Atau roti diisi ikan tuna berbumbu daun kemangi, kamu lebih. Kamu itu lebih sehat dari buah-buahan, tahu nggak? Lebih berwarna dari pelangi, lebih segar dari pagi. Jadi kamu harus mengerti ya, aku menyukaimu sampai 700 turunan. Ditambah 500 turunan lagi. Dilanku 1991. Sudah, hentikan. Kau tak pantas ada di bumi. Itu tuh yang itu proklamasi yang bikin geli juga ya. Apa tuh proklamasi? Gimana sih, ada nggak ya di sini? Ya pokoknya itulah dia memproklamirkan cinta mereka. Dan ini nih. Huh? Gimana? Mau diwakilkan apa langsung? Jadi
Jadi itu gini. Jadi itu tandanya dia lagi cium gitu kan. Coba ada nggak Ada. Nih, sampai ada proklamasinya waktu dia jadian coba. Hari ini katanya di Bandung tanggal 20 Desember tahun 1990 Dilan dan Milea dengan penuh perasaan telah resmi berpacaran. Hal-hal mengenai penyempurnaan dan kemesraan akan diselenggarakan dalam tempo selama-lamanya. Ya Allah. Tapi nggak selama-lamanya deh. Jadi kesan-kesannya waktu nonton itu gimana ya? Soalnya aku kayaknya kalau dibandingin sama zaman aku ya nggak tahu sih kalau zaman tahun 90 sama 91 aku nggak tahu gimana. Coba nih kalian yang komen yang lahirnya di yang pas SMA-nya tahun 90-91 coba di komen terutama di Bandung ya kan. Apakah benar? Abang-abang ya. Iya, bapak-bapak, ibu-ibu, apakah benar seperti itu? Soalnya kalau aku lihat dibandingin sama zaman aku, Ya, aku SMA lulus tahun 98, berarti aku tahun 95, 67 itu masa SMA. 96, Enggak, 97, 9 SMA-nya 96, 97, 98. Aku SMA-nya itu lebih maju 2004. Iya. 2004 itu aku SMA. Padahal pada saat zaman aku udah tahun 2000-an loh ya, tapi aku masih malu gitu loh, maksudnya bilang sama orang tua. Aku mencintaimu. Iya, dan bilang sama orang tua kalau kita tuh punya pacar gitu malu. Masih backstreet. Dan orang tua itu tidak se-open yang seperti di filmnya Dilan dan Milea sampai benar-benar merestui pacaran, sah resmi berpacaran. Terus kalau si Mileanya lagi marahan sama si Dilan didukung gitu. Udah kamu jelasin aja sama si Dilan, pasti Dilan ngerti kok maafin kamu. Kayaknya nggak se-vulgar dan sefrontal itu pada zaman aku loh 2004 gitu. Bener. Kan. Makanya kaget banget kok zaman dulu bisa se-open itu ya. Kalau zaman kamu gimana? Ya sama gitu loh, zaman aku juga nggak se-open itu kok, orang mah masih malu-malu gitu, nggak enak. Bahkan sampai kuliah pun loh masih malu-malu, padahal udah boleh berpacaran tapi kita masih sungkan gitu loh untuk. Dan bagus ya si Dilan ya, zaman SMA aja udah bisa bawa motor kemana-mana ya. Kalau zaman aku dulu enggak, masih naik angkot. Iya. Ya wajar lah kalau itu motor atau enggak kan tergantung kemampuan. Ya. Cuman yang budaya yang pada tahun itu loh kok bisa bertandang ke rumah orang malam-malam. Nah malam minggu kok dipersilakan untuk pergi sesuka hati sama orang tuanya gitu loh. Kalau aku pada saat itu padahal 2004 ya. tapi nggak sesuai ya kayaknya. Kita mau keluar malam minggu pun sama pacar kita nggak bilang keluar sama pacar, pasti kita bohong. Mau kemana, ngerjain tugas lah, ke rumah temen lah, bikin PR, tugas, nanti janjian di luar gitu. Maksudnya masih kalau terus terang karena pasti nggak boleh, paling boleh si cowok itu main ke rumah tapi nggak boleh keluar gitu loh. Itu bertandang aja, ngapel dong, maksudnya main itu pun bilangnya temen bukan bilang pacar. Gak berani karena bilang pacar terus terang gitu. Kalau zaman aku ya nggak tahu sih kalau zaman yang 90. Makanya kalau ada yang zaman SMA-nya tahun 90 91 silakan di komen ya. Iya, kali aja kenal sama yang namanya Dilan dan Milea ya. Sama Akel juga ya. Dan lagian begini ya, zaman itu dia kan bikin puisi ya, jika aku gurunya kan dia bikin puisi, jika aku menjadi presiden kan gitu ya. Kayaknya zaman itu tidak ada satupun anak-anak SMA yang berani bercita-cita menjadi presiden. Iya, apalagi itu zaman Orde Baru ya. Jadi kayaknya bikin puisi pun serem gitu kan. Iya. Nah, gitu. terus ada juga dia bilang kan yang katanya si Dilannya itu masuk penjara karena punya pistol, bapaknya tentara. Nah, punya Terus pistol. emaknya ngomong gimana? Nah, itu udah bawa pistol. Abis itu emaknya sempat ngomong katanya, sebenarnya Dilan sudah dibolehkan keluar karena kenal dengan Letnan Ical dengan Karena polisi tahu bahwa si Dilan itu anaknya Letnan Ical yang punya senjatanya. Cuman ya bapaknya ya sengaja aja mau masukin si Dilannya, kasih pelajaran lah istilahnya gitu. Dari kata-kata dan potret pada zaman itu mempersepsikan seolah-olah ya bapaknya yang super power gitu. Seolah-olah polisi itu nggak ada Kebal hukum. apa-apanya gitu Seolah-olah Dilan itu kebal hukum, cuman bapaknya hanya mau memberikan pelajaran aja ke si Dilannya gitu. Iya, padahal kalau zaman sekarang itu nggak bisa kayak begitu. Iya. Tapi zaman dulu kita nggak tahu ya. Ya, zaman dulu mungkin bisa, cuman kan hal begitu harusnya jangan
diumbar gitu loh. Iya. Karena kan tidak baik takutnya kepada orang-orang nanti berpikir seperti apa. Betul. Gitu. Apalagi bawa pistol, itu kena undang-undang darurat. Kalau udah kena undang-undang darurat, cari pengacaranya pasti saya dong. Aku mencintaimu. Aduh. Yang penting kamu ada di bumi. Iya. Udah cukup membuatmu senang ya. Iya. Iya. Nggak ada di planet lain. Aku suka kamu. Cita-cita kamu apa? Cita-cita aku ingin jadi dokter. Kamu nggak nanya aku. Oh iya. Kalau kamu cita-citanya apa? Menikah denganmu. Ah. Ya ampun, udah gitu ya. Masa sih zaman dulu itu beneran punya cita-cita mau nikah gitu loh. Kayak Serendah itukah bukan begitu, kayaknya nggak logis. cita-cita Anda? Anda punya cita-cita serendah itu hanya untuk menikahi seorang wanita, itu Anda jadikan cita-cita. Kasihan itu namanya. Dia nggak tahu sekarang beratnya bayar listrik. Kamu bayar tidak susu. tahu ekonomi sekarang bagaimana. Kamu membuat cita-cita untuk mencintai seseorang. Iya kan, menikah dengan, kayaknya aku zaman SMA dulu nggak mikirin itu. Yang penting aku nilai lulus ya kan, lulus nilai bagus, belajar. Abis itu aku pengen kuliah di tempat yang bagus, pengen lulus SPMB, pengen ya pokoknya pengen lulus kuliah negeri lah gitu kan. Nggak ada kepikiran menikah denganmu, kayaknya tabu gitu loh bagi seorang anak SMA ngomong kayak begitu. Padahal kalau pas aku ya zaman aku nih gitu kan. Tapi balik lagi, itu kan katanya bukunya Fiksi. itu karya fiksi. Bisa jadi itu adalah memang Karya fiksinya si pencipta ya. apakah Tapi sih itu, bagus. apa itu dari kenyataan tapi dibumbu-bumbui sedikit ya, kita kan nggak tahu. Tapi sih bagus, maksudnya kalau karya fiksi novelnya bisa membuat booming seperti ini keren ya. Iya toh, berarti memang ada pasarnya yang dijual keromantisan. Tapi salut loh, waktu di bioskop kan si Dilan itu kan setiap kata-katanya selalu mengeluarkan gombalan-gombalan romantisan. Jadi apa yang keluar dari mulut dia itu seolah-olah itu kumpulan quotes atau puisi-puisi. Tapi kita yang nonton malah pada ketawa. Kenapa gitu? Harusnya kan romantis. Ada yang ngakak di bawah ya kan? Karena lucu. Iya. Ya ampun, aku bilang. Jadi intinya ditonton silahkan Ya, yang bagus. yang Karena filmnya bagus sih, filmnya sih oke. mau apa namanya, mau 2 jam. membuktikan kata-kata kita bener apa enggak sih apa yang dibilang. Jadi ini film itu kan tergantung selera ya, Iya. selera. Orang ada yang senang, ada yang kalau Ray senang filmnya. Kalau gua enggak senang. Kalau gua bosen gua nontonnya. Karena 2 jam gua lebih seneng itu film tuh yang action gitu, yang tembak-tembakan apa segala macam. Tadinya Ray ngajak gua nonton, gua udah enggak mau. Aduh bosen gua, cinta-cintaan pusing. Iya, kalau aku sih ya, biar tahu aja ternyata zaman 90-an itu remajanya kayak begitu. Tapi kalau dimasukin ke kehidupan pribadi sekarang, bahkan kalau kita jadi remaja yang seperti Dilan ada di tahun ini, nggak masuk sama gaya zamannya, ke budaya kita juga udah nggak masuk. Sekarang udah zaman orang lebih ke mikirin gimana nih cara cari anak-anak ABG gitu sekarang udah cari duit gitu loh. Maksudnya udah jadi selebgram, udah jadi punya banyak endorsan apa gitu. Maksudnya lebih ke prestasi diri dulu apapun itu gitu. Pacaran ya pacaran, tapi biasa aja, be aja. Jadi intinya kita sih cuman ini aja ya, mereview lah ya, mereview ininya. Dan jangan ada orang yang berkomentar di bawah bilang sok pintar lu, sok jago lu bikin minum, lu bisa nggak bikin ya? Saya kasih tahu ya, orang menikmati nasi goreng, dia mau menyatakan enak apa nggak enak, belum tentu dia harus bisa masak nasi goreng. Iya, dan belum nggak harus dia harus masak nasi goreng dulu baru dia komen, ya kan? Ingat Kita ya, lagi makan nasi goreng nggak enak ya itu adalah pendapat kita, bagus atau enggaknya. Ya so far sih bagus, karyanya bagus, cuman ya itu dia tadi kita ada sedikit nilai-nilai yang kalau tahun 90-an sama digabung tahun sekarang kayaknya kurang masuk gitu loh. Ada berita juga ini katanya ini penyebab film Dilan tahun 1991 ditolak segelintir massa di Makassar. Oh, kenapa ditolak? ya pokoknya film Dilan ini sempat bukan diboikot ya, tapi ditolak oleh segelintir orang di daerah Makassar. Di daerah Makassar. Ramai juga di YouTube gitu. Ya, kalau menurut gue sih nggak perlu sampai ditolak atuh ya, nggak perlu sampai ditolak. Ya ditonton aja. Kalau emang seandainya nggak suka ya jangan ditonton. Itu kan menyediakan. Kalau masalah memberikan pengaruh itu kan tergantung persepsi orang masing-masing. Iya, Ya. tergantung edukasi dari. Tergantung orang tua, tergantung orang-orang yang ada di rumah bagaimana mengedukasi anaknya. Jadi nggak ada
salahnya dengan film Dilan. Jadi jangan ada yang katanya boykot, tidak suka dan sebagainya. Gua nggak suka, gua hanya mereview ya. Kalau istri gua suka ya itu terserah dia, hak dia gitu. Jadi Gua kan- nggak suka juga hak gua gitu. Ya itu kan film Indonesia, karya-karya anak Indonesia. Jadi kita patut bangga juga. Kalau gitu ya kalau loh. gua nggak suka ya karena kan gua nggak suka film romantis, gua sukanya film action, tembak-tembakan. Oke deh, jadi kita silahkan di komen yang kamu yang SMA-nya tahun 90-91 bener nggak sih budayanya tuh zaman dulu tuh kayak gitu kan. Yang kedua, setuju nggak sih kalau ada konten spoiler, ya kan? Kalau misalnya setuju kita akan bikin Kalau memang setuju, besok kita akan men-spoiler Captain Marvel. Captain Marvel. Jadi kita akan bahas gitu kan. Setiap film itu kita akan obrolin Soal gitu kan. film. Plus minusnya dan semuanya tentang film. Film. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, di share ya netizen. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Terima kasih Bye-bye. semuanya atas perhatiannya. Selalu ya. Jadi nggak begini ya. Gini aja ya. Mau diwakilin apa langsung? Langsung aja.